Apakah Anda sedang berputus asa? Putus asa yang sejatinya merupakan penyakit psikis yang sering kali menjangkiti manusia, sungguh ditampik oleh agama Islam. Bahkan diperintahkan untuk sesegera mungkin dienyahkan. Justru hal ini bukan tanpa alasan tentunya. Alasannya adalah ketika penyakit kronis kejiwaan ini menggerogoti seseorang, ia akan melenyapkan keceriaan dan menimpuk orang tersebut dengan rasa grogi misalnya, minder, rendah diri. Awas, rendah diri, bukan rendah hati. Inilah kondisi kejiwaan yang bukan saja tidak produktif, akan tetapi juga tidak bisa diharapkan untuk melangkah ke depan dengan kepala tegak dan penuh pengharapan. Keputusasaan adalah bunyi lantang genderang pengingkaran terhadap cakrawala rahmat ilahi yang tidak bertepi, yang namanya rahmat ilahi itu. Di saat seseorang diringkus oleh rasa putus asa, ia sesungguhnya sedang menggembok gerbang kemungkinan untuk berkenalan dengan sifat Rahman dan Rahim ya Allah, dengan kedahsyatan kasih dan sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatannya akan menjadi susut sekaligus juga surut. Nilai eksistensinya akan mengkerut dan auranya semakin lama akan semakin pudar. Kehidupannya pun akan memasuki sebuah gorong-gorong nasib hasil rekaannya sendiri. Awas, hasil rekaannya sendiri, bukan orang lain. Tempat itu begitu gelap dan begitu pengap, suatu bayang-bayang kehidupan yang suram, layu, dan terkulai. Rasa perih keputusasaan ini sungguh lebih menyayat dibandingkan dengan rasa sakit yang menggigit badan. Sungguh lebih buruk dampaknya ketimbang luka yang digoreskan oleh mata pedang yang paling tajam sekalipun. Bahkan kepedihan yang disebabkan oleh keputusasaan itu tidak saja ditanggung seseorang pada episode kehidupan di dunia yang fana dan ringkih ini. Na'udzubillah. Namun juga akan selalu digendong pada fase kehidupan di akhirat yang tidak pernah terbayangkan ujung dan batasnya. Ketika genangan keputusasaan itu merendam kehidupan seseorang, ia akan memiliki mental yang tidak jauh watak dan nuansanya dari mental rumpun binatang. Ditebuslah kesumpekan dirinya dengan cara melampiaskan nafsu kemaruk terhadap nikmatnya makan, kemudian nikmatnya minum, kemudian perkawinan, tempat tinggal, dan segala kesenangan artifisial yang sia-sia lainnya. Lantaran itulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas menarik garis korelatif antara keputusasaan dengan kekufuran. Keputusasaan dan kekufuran ditarik sebagai dua entitas yang secara substansial sama-sama berarti penolakan terhadap keutuhan karunia, cinta, dan kasih sayang Allah. Apa buktinya? Coba perhatikan surah Yusuf ayat 87. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidaklah putus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kufur. Itu artinya betapa sangat besar dosa yang mesti ditanggung seseorang akibat keputusasaan itu, sebagaimana besarnya dosa kekufuran. Dosa yang dimaksud di sini tidak saja dalam konteks teologis belaka, tetapi juga dalam konteks progresivitas sistem kosmologis, baik yang bersifat personal maupun yang bersifat horizontal. Dalam hal ini, keputusasaan itu ibarat penyakit bisul pada jasad seseorang yang membuat sistem dan metabolisme tubuhnya jadi terganggu. Dalam konteks kehidupan sosial secara mondial, betapa keputusasaan ini seringkali menyergap perjalanan hidup banyak orang. Sangat banyak sekali. Banyak sebenarnya yang bisa dikerjakan oleh mereka untuk menciptakan iklim kehidupan yang sehat, kemudian untuk menaikkan frekuensi dan taraf ekonomi umat misalnya, untuk memancangkan dan menegakkan keadilan, untuk senantiasa menggelar permadani toleransi dan kedamaian misalnya, untuk selalu mengangkat harkat dan martabat nilai-nilai kemanusiaan, dan untuk yang lainnya.
Akan tetapi sungguh sering kita lihat, kita menyaksikan dengan gamblang betapa mereka yang memiliki kapasitas gitu ya untuk melakukan hal-hal berarti seperti itu ternyata hanya diam. Intelektualisme, ya kan? Skill, keberanian untuk melakukan inovasi, kejujuran dalam bertindak, antisipasi untuk masa depan yang lebih cemerlang, ya kan? Dan kemampuan untuk melahirkan generasi mendatang yang lebih mempunyai integritas, semua itu kerap kali jumud dan bahkan membeku di ketiak-ketiak waktu. Berbagai alasan mereka sampaikan untuk melegitimasi sikap pasif itu. Namun hal tersebut sejatinya tak lain merupakan realisasi dari keputusasaan. Syekh Mustafa Al-Ghulayani dalam kitabnya berkata seperti ini, putus asa adalah denting lonceng kematian dalam kehidupan. Gemuruh nista sekaligus nestapa setelah kematian. Karena itu menurutnya, sembelihlah leher keputusasaan itu dan kuatkanlah keteguhanmu. Maka dengan bimbingan dan perkenan Allah, engkau akan menjadi bagian dari barisan orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang beruntung. Wallahu a'lam bishawab.